Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Teman-teman yang terkasih, Bapak Ibu yang sekalian, perkenankan saya Andreas Suryo Hernanto dari Kementerian Agama Kabupaten Banggai Laut coba hendak menerangkan pengertian komunikasi dan proses-proses komunikasi. Secara umum, komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Kalau orang lain dapat menangkap dan mengerti informasi tersebut, sehingga ia mempunyai suatu persamaan makna, maka dikatakan mereka berkomunikasi. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal dan nonverbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Komunikasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu communication. Secara etimologis atau menurut asal katanya berasal dari kata Latin, bahasa Latin yaitu communicatus, dari kata komunis yang memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama. Dan komunikasi secara terminologis merujuk pada adanya proses penyampaian suatu pernyataan oleh seorang kepada orang lain. Dalam pengertian ini, yang terlibat dalam komunikasi adalah manusia. Secara paradigmatis, komunikasi mengandung makna tujuan tertentu yang dapat dilakukan secara lisan, melalui media massa maupun media lainnya. Sedangkan proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dan komunikatornya. Effendi membedakan proses komunikasi menjadi dua tahap berdasarkan paradigma Laswell, yakni 1. Proses komunikasi secara primer. Proses komunikasi secara primer adalah penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol. 2. Proses komunikasi sekunder adalah penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang atau simbol sebagai media pertama. Para ahli berpendapat, di antaranya James A. F. Stoner, komunikasi adalah langkah-langkah antara individu melalui upaya memberikan pemahaman dan maksud lewat pemindahan pesan. Sedangkan Profesor Dr. Andes H. A. W. menyatakan komunikasi ialah hubungan kontak antara individu maupun kelompok. Everett M. Rogers mengatakan komunikasi merupakan proses-proses yang mana sebuah ide dipindahkan dari sumber yang satu menuju satu penerima maupun lebih yang bertujuan supaya tingkah laku mereka berubah. Lillyword mengatakan komunikasi ialah peralihan satu pesan dari satu sumber menuju penerima supaya mudah dimengerti. John R. Winbury dan William W. Wilmot mengatakan komunikasi merupakan sebuah upaya supaya mendapatkan makna. Stewart L. Tubbs dan Sylvia Motz menyatakan komunikasi ialah tahapan transfer makna
yang dilakukan antara dua individu maupun lebih. Jenner SH menyatakan komunikasi adalah suatu seni dalam mengutarakan informasi, gagasan-gagasan seseorang terhadap orang lain. Kesimpulannya, komunikasi adalah suatu proses timbal balik antara seseorang, organisasi, atau kelompok di mana yang satu memberikan informasi atau isyarat dan yang lain menerima informasi setelah ada persamaan makna atau pemahaman dengan menggunakan lambang atau simbol dan media lainnya. Bapak Ibu terkasih, teman-teman terkasih, demikianlah penjelasan tentang pengertian dan proses komunikasi. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi kita, terlebih dalam proses pelatihan kepemimpinan pengawas. Semoga jadi bermakna bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih.